Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Lulu Khairia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 060333258. Di sini kami akan membahas tentang tema dari teknik penulisan karya ilmiah, yang mana deskripsi dari karya ilmiah adalah: dalam Pateda 1993 dijelaskan bahwa karya ilmiah merupakan hasil suatu pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang tersusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penulisan karya ilmiah yang dihasilkan baik secara teknis maupun materi harus dapat dipertanggungjawabkan, karena hasil karya ilmiah akan dibaca dan dipelajari oleh khalayak umum pada kurun waktu yang tidak ditentukan. Dalam Pamungkas 2012 menegaskan bahwa sebuah karya dikatakan ilmiah apabila dapat dipertanggungjawabkan, yang mana bermakna harus mengandung unsur keberanian, kejujuran, keberterimaan, dan kelogisan. Maka ada 3 aspek yang harus ada dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang pertama, aspek ontologi yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang kedua, aspek epistemologi yang berkaitan dengan metode. Dan yang ketiga, aspek aksiologi yang berkaitan dengan manfaat. Aspek ontologi mencakup tentang objek penelitian, artinya sebuah karya harus mempunyai objek kajian. Objek kajian yang dimaksud adalah yang dapat ditemukan, dilacak, dicek kebenarannya oleh peneliti lain, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian epistemologi berkaitan dengan metode. Sebuah karya dikatakan ilmiah apabila menggunakan metode-metode ilmiah yang tetap. Artinya, kesalahan penggunaan metode akan kebenaran sebuah penelitian akan dipertanyakan. Maka, metode yang diterapkan dalam penelitian ilmiah haruslah disesuaikan dengan bidang kajian tersebut. Sifat penelitian, baik itu deskriptif atau preskriptif, dan lain-lain harus sesuai. Dan aksiologi yang berhubungan dengan manfaat, yang berarti karya tulis ilmiah harus mengandung unsur kemanfaatan. Dan manfaat yang dimaksud adalah manfaat secara teoritis yang diperoleh dari sisi pengembangan atau sumbangan bagi keilmuan. Kemudian ada manfaat praktis, yang mana manfaat yang berkaitan dengan kebenaran karya tulis dalam upaya memperluas khazanah keilmuan dan pengetahuan, serta kemaslahatan manusia sebagai pembaca, pendidik, masyarakat umum, dan lain-lain. Nasuka dalam Pamungkas tahun 2012 menyebutkan bahwa sebuah karya ilmiah harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus komunikatif, artinya informasi yang ditulis atau disampaikan dapat dengan mudah difahami. Yang kedua, isi karya tulis itu harus bernalar, artinya tulisan yang dihasilkan harus sistematis, menggunakan metode-metode yang tepat. Yang ketiga, ekonomis, artinya kata atau kalimat yang ditulis hendaknya diseleksi sedemikian rupa sehingga tersusun secara padat dan berisi. Keempat, berlandaskan pada kaidah teoritis yang kuat. Artinya, karya tulis ilmiah bukan merupakan subjektivitas penulis, melainkan harus berlandaskan teori-teori yang ada. Yang kelima, tulisan harus relevan dan disiplin ilmu tertentu. Artinya,
karya tulis ilmiah harus ditulis oleh seseorang yang menguasai bidang ilmu tertentu. Yang keenam, memiliki sumber penopang yang mutaakhir, artinya tulisan ilmiah harus mempergunakan landasan teori mutaakhir terbaru. Kemudian ketujuh, bertanggung jawab, artinya sumber data, buku acuan, dan kutipan harus secara bertanggung jawab ditulis lengkap dengan sumber karya tulis ilmiah. Kemudian penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, pemakaian kalimat harus efektif. Yang kedua, menghindari bentuk kalimat yang rerunduhan, berlebih-lebihan. Yang ketiga, menghindari kalimat yang bermakna ambigu, membingungkan atau berganda. Yang keempat, pemakaian kata dan istilah yang bermakna lugas, bukan kiasan. Dan yang kelima, menghindari penonjolan persona, yaitu penonjolan dari pribadi penulis dengan maksud menjaga objektivitas isi tulisan. Mungkin cukup ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.